Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini akan membahas mengenai perkenalan alat di laboratorium untuk memenuhi tugas analisis zat gizi. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Andin Putri Nur dengan NPM 2210631220028, Anazla Fairuza Albakitani dengan NPM 2210631220029, dan Anggraini Dwi Hapsari dengan NPM 2210631220030. Yang pertama adalah dasar teori. Alat-alat laboratorium merupakan alat yang dibutuhkan dalam proses penelitian ataupun proses praktikum. Dalam praktikum, pengenalan alat-alat laboratorium akan dijelaskan secara detail mengenai fungsi dan deskripsi masing-masing alat tersebut. Alat yang digunakan secara tidak langsung di dalam praktikum merupakan alat bantu laboratorium seperti pemadam kebakaran dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Sebelum memulai melakukan praktikum di laboratorium, praktikan harus mengetahui, mengenal, dan memahami cara penggunaan semua peralatan dasar yang biasa digunakan dalam laboratorium kimia, serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Terdapat dua kelompok alat-alat ukur yang digunakan dalam analisa, yaitu alat-alat yang teliti, kuantitatif, dan alat-alat yang tidak teliti, kualitatif. Untuk alat yang teliti, kuantitatif, terdiri dari buret, labu ukur, pipet volumetrik, dan lain-lain. Sedangkan untuk alat-alat yang tidak teliti atau kualitatif, terdiri dari gelas ukur, labu Erlenmeyer, dan lain-lain. Pada umumnya, kegiatan praktik laboratorium diarahkan pada usaha agar mahasiswa dapat untuk menguji, memverifikasi, atau membuktikan prinsip ilmiah yang sudah dijelaskan oleh dosen, asisten dosen, atau buku teks. Adapun tujuan praktikumnya adalah yang pertama untuk mempelajari dan mengenal alat yang digunakan di laboratorium, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi dan cara penggunaan setiap alat. Yuk kita simak alat-alat yang ada di laboratorium dan fungsinya. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan cara pembacaan pipet ukur 10 ml. Pipet ukur 10 ml memiliki ketelitian yaitu 0,1 ml. Setiap garis besarnya memiliki jarak 1 ml dengan garis-garis kecilnya itu berjarak 0,1 ml.
Garis pertama itu dimulai dari bawah. Jadi, garis pertama yang bawah itu kita sebut 1 ml, selanjutnya 2 ml, begitu pula selanjutnya sampai ke garis yang paling atas itu berukuran 10 ml. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Pada pengukuran menggunakan pipet ukur 10 ml, terdapat alat bernama bola hisap. Bola hisap memiliki 3 simbol huruf dan fungsinya yaitu A untuk mengempeskan bola hisap, S untuk menghisap zat cair, dan E untuk mengeluarkan zat cair. Langkah-langkah menggunakan pipet ukur 10 ml adalah kempiskan bola hisap dengan menekan tombol A, lalu pasang bola ukur ke ujung pipet ukur. Nah, hisap larutan sampai tanda batas yang diinginkan. Kelompok kami kebetulan memiliki tugas yaitu menghisap larutan sebanyak 9,7 ml. Kita lakukan secara perlahan saja ya teman-teman, agar tidak melebihi batas yang diinginkan. Jangan lupa saat membaca larutan harus sejajar dengan mata dan pastikan larutan berada di garis meniskus cekung. Dan beginilah kelompok kami yang mendapatkan 9,7 ml. Selanjutnya ada cara membaca pipet volume 5 ml. Cara penggunaannya adalah kita menghisap sejumlah larutan yang sesuai dengan volume ukuran pipet volume yang tersedia. Misalnya di video ini adalah 5 ml, maka larutan yang dapat dihisap juga sejumlah 5 ml. Apabila kita ingin menghisap 10 ml, kita tinggal mengganti ukuran pipet volumenya saja menjadi 10 ml. Begitu pula seterusnya jika ingin menambah ukuran-ukuran yang lebih besar. Adapun pada video ini, larutan sebanyak 5 ml akan tercapai bila larutan mencapai tanda tera. Cara menggunakan bunsen. Pertama, letakkan kaki 3 yang digunakan sebagai penyangga dan posisikan bunsen di tengah-tengahnya. Setelah itu, pasang kawat kasa dan letakkan cawan porselen di atas kawat. Nyalakan bunsen dengan bunsen burner, tunggu hingga api padam, lalu ambil cawan porselen menggunakan penjepit kurus. Cara melakukan titrasi. Pertama, siapkan batang statif, kemudian buka klep statif dan pasangkan buret sejajar lurus dengan batang statif. Pastikan buret dalam keadaan menutup. Kemudian pasang corong dan masukkan larutan dari gelas kimia secara perlahan sampai volume yang diinginkan. Kami menuangkan air sebagai contoh. Air terus dituang. Setelah kita mencapai volume yang kita inginkan, buka buret, lalu masukkan tetes demi tetes ke dalam analit, lalu sambil digoyangkan secara perlahan. Nah, nanti kita hentikan laju tetesan tersebut jika warna telah berubah. Catat volume air yang masuk ke dalam analit dalam labu Erlenmeyer ini. Selanjutnya adalah cara menimbang menggunakan neraca analitik. Caranya adalah nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Letakkan alas atau wadah di atas span timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Lalu tekan tombol TR. Biarkan angka di layar stabil 0,000 gram. Buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan.
kelompok kami mendapatkan tugas 2,5 mg. Tutup pintu timbangan, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu catat massa atau berat yang muncul di layar timbangan. Kelompok kami berhasil mendapatkan 2,5002 di akhir penimbangan, jumlah dengan ketelitian yang diperbolehkan di laboratorium. Dari praktikum yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan praktikum, mahasiswa dapat mengetahui nama-nama dan fungsi alat-alat di laboratorium. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa dapat mengetahui cara penggunaan beberapa alat laboratorium dan alat-alat di laboratorium harus digunakan sebagaimana mestinya. Sekian video perkenalan alat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.